since hari ini juga hari bayam nasional di Amerika, gue kan ke West-Westan kan anaknya ya. Oh parah. Wes bablas angin ya maksudnya. Pos pengumben ya. Atau mungkin bakso. Nah ini adalah makanan yang paling dicari, the most makanan yang paling dicari setelah lebaran atau mungkin di hari lebaran. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Hari-hari mungkin dari kemarin makannya rendang, santan, apalagi ya makanan-makanan lebaran ya. Ya pokoknya yang berat-berat deh, kalau nggak daging ya santan, kalau nggak santan lagi. Atau mungkin bakso. Nah ini adalah makanan yang paling dicari, the most makanan yang paling dicari setelah lebaran atau mungkin di hari lebaran. Kalau di rumah gue di Bandung, itu depan rumah gue persis ada Mamang Baso ya, yang memang udah menjadi penunggu tetap di situlah gitu. Dan si Mamang Baso ini abis sholat Id sampai sebelum jam 12 siang itu udah ludes semua basonya gitu. Dan itu udah kayak tradisi setiap tahun gitu Global People ya. Tapi alangkah baiknya kalau lo bosen sama daging, sama santan, baso kan daging juga gitu ya. Coba deh mikirnya lebih ke cari makanan yang sehat. Kalau gue sih gitu ya. Since hari ini juga hari bayam nasional di Amerika, gue kan ke West-Westan kan anaknya ya. Oh parah. Wes bablas angin ya maksudnya. Pos pengumben ya. Jakarta Barat. Bukan. Jadi memang di Amerika tuh kayak lagi memperingati hari bayam nasional gitu. Atau National Spinach Day. Itu Hari Popeye kayaknya ya dibilangnya ya. Memang diperingati setiap tanggal 26 Maret karena berhubungan dengan masa panen utama bayam di banyak wilayah sebelum musim panas tiba yang bisa menurunkan kualitas tanaman ini. Nah, perayaan ini mulai populer di Amerika Serikat sebagai bagian dari gerakan kesadaran nutrisi dan juga pola makan sehat di pertengahan abad ke-20. Bayam tuh dikenal sebagai makanan super. Kandungan nutrisinya tuh melimpah kayak zat besi, vitamin K, vitamin A, vitamin C, serat, kalsium, mangan, magnesium juga ada. Jadi super lengkap banget Global People ya. Hari ini tuh sering dikaitkan dengan karakter kartun Popeye si pelaut ya, yang mendapatkan kekuatan super katanya setelah memakan bayam. Kangen juga ya nonton Popeye ya. Sekarang yang bisa dinikmati ayamnya ya kalau Popeye ya. Bukan Popeye di zaman itu. Sekarang. Beda merek itu. Nah, tanaman bayam orang sana tuh meyakini berasal dari Persia kuno dan mulai dikenal luas di dunia karena kemudahannya untuk diolah menjadi berbagai jenis masakan. Lo pernah nyobain bayam merah belum? Belum, baru tahu gue. Ada. Jadi gue tuh pertama kali tahu bayam merah itu ketika gue makan di Pekanbaru. Oh. Beberapa tahun lalu lah, waktu gue ke Pekanbaru, gue ke rumah temen gue, tiba-tiba nyokapnya menyajikan makanan sop tapi warna merah. Apa di pelet gue nih gitu kan. Ternyata pas nanya, oh bayam, ternyata bayam tuh ada bayam merah ya. Dan pas dicoba rasanya ya bayam aja. Kok mirip sama? Gak ada bedanya menurut gue ya. Gak ada bedanya. Nah ternyata ketika gue sering belanja ke pasar untuk beli sayur, banyak bayam merah dijual di mana-mana. Supermarket, kita nggak pernah ngeh mungkin ya. Supermarket banyak, di pasar lokal banyak. Mau kayak pesen di aplikasi pun ada gitu. Dan katanya sih lebih sehat. Katanya, gue nggak tahu. Apakah ada kandungan lain karena dia warnanya merah gitu Global People. Dan kalau untuk gue ya, yang sehari-hari masak, bayam itu adalah salah satu sayuran yang gampang banget diolahnya. Oh gitu ya. Gampang banget diolah dan gampang banget habisnya. Lo gak doyan bayam ya? Doyan sih, tapi gak sebegitunya gue kira. Berarti nyokap lo gak sering masak bayam? Jarang. Oh jarang. Kalau gue karena pengen satset, bayam tuh menurut gue yang paling gampang banget. Karena gue tinggal potong-potong bawang putih, terus gue tumis, kasih air. Nanti kalau udah belebek-belebek gue kasih bumbu, masukin bayam, beres. Tapi pas lagi selama puasa kemarin tuh ada tuh pas sahur. Emang wajib kalau sahur menurut gue wajib ada sayur apapun tapi kuah. Karena seret biar jam segitu. Makannya. Nah itu juga bener. Biar makannya cepet, bener. Cuman nggak tahu ya. Dulu gue doyan banget bayam. Sekarang bikin bayam karena pengen kalau masak itu satset. Tapi kalau yang jadi favorit gue, ya sebenarnya nggak sehat sih ya. Gue tuh suka banget sama daun singkong yang pakai santan. Tapi bukan ubi tumbuk yang kayak di masakan Padang ya. Yeah. Ini tuh kayak daun singkong direbus, terus dipakein santan. Aduh itu enak banget, pakai cabai merah dan pakai banyak banget rempah. Pokoknya tahu deh kalau suka makan di nasi Padang tuh ada tuh daun singkong rebus, terus nanti dia bumbunya tuh pakai ebi,
Terus di finishingnya dikasih teri Medan. Yang kuning itu bukan sih? Bukan ya? Iya, soalnya dia pakai kuning memang, Mm-mm. pakai kuning. Nah itu gue suka banget. Oh. Top 3 gue lah. Pokoknya top 3 gue tuh bayam, Mm-mm. daun singkong, sama selada sih sebenarnya. Selada air. Selada air. Jukut. Oh, selada air tuh jukut ya? Iya. Enggak, ini selada biasa. Oh, selada biasa. Kalau jukut menurut gue kayak nggak sehat nggak sih jatuhnya? Emang kenapa? Makan minyak. Iya juga sih. Minyakan banget jukut tuh. Bener-bener. Emang ya udah ini aja, bukan clean food yang bisa bikin makanan nikmat aja. Iya. Cuman jangan sering-sering gitu. Lo apa? Lu doyan sayur gak sih sebenarnya? Sayur doyan. Pertama kayaknya kangkung. Jangan lupa kalau kunyah harus sampai hancur banget. Iya bener. Takutnya nanti masih berbentuk. Takutnya ya jadi pohon lagi. Betul, itu maksudnya. Terus kedua kayaknya kol. doyan. Doyan banget gue kol. Yang raw atau yang digoreng? Sama dua-duanya. Oh iya? Gue. Oh berarti kalau makan pecel tuh pasti dihabisin tuh kolnya? Pasti. Oh. Soalnya walaupun kalau abis makan kol itu pasti keluar angin mulu. Oh emang iya ya? Iya. Berarti lo suka, kalau buah lo suka pir ya? Pir malah gue gak terlalu suka. Soalnya menurut gue rasa kol mirip sama pir kalau di buah. Oh, gue jarang makan pir jadi agak lupa tuh. Coba deh. Emang iya? Iya, lo kalau makan sensasinya, tekstur, warna juga sama kan, sama-sama putih. Terus rasanya ya pasti beda. Cuman ya kalau sayurannya kol, kalau buah-buahannya pir. Oh, kayak apple to apple-nya miripnya itu. Bukan apel, pir. Iya, maksudnya itu istilah. Itu dia. Peer to peer-nya itu. Peer to peer-nya itu. Terus ketiga kayaknya bayam. Oh, bayam ya. Karena termasuk sayuran yang gampang banget diolahnya Global People ya. Tapi lo pernah masak gak? Masak sayur gue gak berani gue. Soalnya kalau masak sayur mostly jangan diangetin. Hah, kenapa? Nggak boleh. Soalnya ada kandungan apa yang hilang yang bikin itu jadi racun bla 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 gitu-gitulah. Singkatnya kayak gitu. Apalagi bayam tuh bahaya banget. Jadi bayam tuh kalau bisa sekali masak langsung habis. Oh pantes nyokap gue kalau udah gak habis tuh dibuang. Udah buang dah. Emang gak boleh. Jadi kan kalau makanan lain kayak ayam atau ikan, kalau gak habis kan bisa kita masukin lagi ke freezer atau ke chiller gitu kan. Tapi kalau sayur mendingan better dan wajib jangan diangetin lagi gitu. Jadi kalau udah habis udah buang aja gitu. Toh sayur juga gak semahal daging sebenarnya kan. Jadi kalaupun gak habis karena memang udah kekenyangan gitu, ya udah langsung dibuang. Dan jangan dikasih ke hewan peliharaan juga karena kan bahaya sama juga betul. Sama salad. Sebenarnya salad itu menurut gue akan enak kalau ada dagingnya. Gimana gak salad dong itu? Gue suka salad, tapi harus ada keju parmesan, harus ada dagingnya. Nah baru tuh. Atau enggak salad pakai steak. Wah, itu enak banget itu. Gue penasaran sama Caesar salad. Caesar salad kan yang penting ada ininya. Ada daging ayam. Iya, sama telur kan. Iya, jadi sama kuning telur. Bener, jadi sebenarnya itu adalah menu yang mengenyangkan juga gitu Global People ya. Banyak sih sebenarnya tipe-tipe sayur. Kalau lo pengen sayur yang lebih lengkap lagi dan bahkan misalnya lo belum pernah ketemu sama jenis sayur kayak gitu, lo belanja di Grand Lucky deh. Sayurnya aneh-aneh banget. Sumpah, komplit. Jadi pas gue liat juga apaan nih? Gimana cara ngolahnya ini? Ada okra segala. Okra bentuknya kayak gimana? Kayak apa sih? Lu tau okra gak sih? Yang pokoknya dia bentuknya panjang, panjang sejengkal, enggak sejengkal, lebih setengah jengkal lah. Terus dia warna hijau, terus dia kayak ada tekstur-tekstur di sampingnya gitu kayak buah belimbing. Aneh banget. Iya, nah itu tuh tinggal direbus aja, terus kita tinggal cocol ke sambal tuh katanya enak banget. Kata orang ada ya, kata orang ada sih begitu. Kalau kita kan kayak jarang banget ya nemu okra ya. Itu kata ini baru muncul hari ini. Hari-hari orka soalnya. Iya benar. Iya. Paus ya. Paus. Ya udah.